Jadi ciri khas puasa Ramadan itu kalau sukses ditunaikan, itu akan terjauh dari godaan setan. Setan itu provokator yang memang hanya mengarahkan pada keburukan. Jadi dia nggak kenal benar. Lawannya malaikat. Malaikat nggak kenal salah, Pak. Nah, supaya terbentengi dari itu semua, kata Nabi SAW, kita itu dihadiahi sekarang oleh Allah. Satu ibadah yang kalau dilakukan ibadah itu akan mengakumulasi ibadah-ibadah yang lainnya, yang saat bersamaan dahsyatnya ibadah ini bisa menghadirkan junnah, perisai yang membentengi dari setan. Karena itu ketika dilakukan ibadahnya, saat yang bersamaan bisa ditahan maksiatnya, ditingkatkan amal solehnya. Setan kan ngajaknya pada yang salah kan? Malaikat ngajak pada yang soleh. Ramadan itu keutamaannya kalau sudah tiba Ramadan, itu selalu kita terdorong pada yang saleh dan tertahan untuk yang salah. Itu hebatnya puasa Ramadan. Kalau nggak percaya silahkan Pak Ibu sekalian. Cuman Ramadan yang saat datang waktunya bisa menghentikan orang berbuat maksiat. Nggak percaya cek. Orang yang punya sifat marah semarah-marahnya, itu saat Ramadan bisa berhenti marah. Buka jam 6 kurang seperempat ada yang provokasi. Dia bisa tahan marah tuh, istrinya bingung, tumben Pak nggak marah, ntar habis maghrib. Bisa ditahan. Orang dusta bisa nggak dusta. Dan saat yang bersamaan, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, itu bisa terdorong berbuat meningkatkan amal soleh. Sekarang kita keluar dari sini, ada yang minta, belum tentu dikasih. Nanti Ramadan tiba, sudah nyatet berapa yatimnya, berapa du'afanya. Amal soleh naik. Sekarang ada orang ketinggalan sholat fardu terlambat masih biasa. Ramadan ketinggalan sunnah itu gelisah. Betapa ibu-ibu para pejuang yang sangat luar biasa itu berjuang memperebutkan saf pertama setelah maghrib untuk menaruh sejadah. Nah, ini pelakunya nih. Tapi itu hebat Bu. Saya tanya ibu kalau berjuang naruh sejadah setelah maghrib atau bahkan sebelum maghrib, itu sejadah disimpan di saf itu untuk ngejar sholat apa? Tarawih, bukan isanya. Saya tanya pada ibu, tarawih itu hukumnya sunnah atau wajib? Sunnah. Ramadan itu jangan, kan yang fardu, ketinggalan sunnah bisa gelisah. Itulah Ramadan. Dan pada saat itulah ketika amal soleh dikerjakan, amal salah ditinggalkan, datanglah junnah, itu perisai yang mengikat setan. Itu yang dimaksudkan di hadis Muslim. Di topik yang ke-13 namanya Kitabus Syam. Hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza jaa Ramadhanu." Redaksi yang pertama. Redaksi yang kedua yang bintang 3 di bawahnya. "Idza kana Ramadhanu." Redaksi ketiga yang bintang 4 di bawahnya. "Idza dakhala Ramadhanu." Muhammadiyah itu harus tahu dalil. Ya. Tahu dalil tuh, ya. Idza jaa Ramadhanu, idza kana Ramadhanu, idza dakhala Ramadhanu, futtihat abwabul jannati aw abwabur rahmati. Wa ghulliqat abwabun nari aw abwabu jahannam. Wa sulsilatis syayatinu aw sufidatis syayatin. Ini maknanya. Kalau Ramadan sudah tiba, kata Nabi, maka dibukakanlah pintu-pintu surga. Para ulama berbeda pendapat dalam tafsir tentang hadis ini. Pintu-pintu surga ada yang mengatakan real dibuka. Ada yang mengatakan dengan penafsiran metafor. Pintu surga itu pintunya lewat amalan. Ada 8 pintu surga kata Nabi dalam hadis yang lain. Ya, fil jannati thamaniyatu abwabin, fiha babun yusamma ar-rayanu, la yadkhuluhu illa as-shaimun, fa idza dakhaluhu ughliqa. Di surga itu ada 8 pintu surga. 8 itu ternyata di hadis lain pintunya semua amal soleh. Ada pintu sholat, pintu puasa namanya ar-rayyan, ada pintu sedekah, pintu zakat, pintu haji. Jadi kita itu sekarang fastabiqul khairat. Kenapa ada moto fastabiqul khairat? Itu kan diambil dari Al-Baqarah ayat 148. Siapa yang pengen memburu surga, buru di amalannya. Mungkin gak semuanya bisa dikerjakan. Kalau tidak semuanya, ambil salah satu yang paling disukai, konsisten di situ. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Setiap orang pasti punya kecenderungan untuk beramal. Ada yang senang puasa, ada yang senang tahajud, ada yang senang sedekah. Fastabiqul khairat, silahkan berburu, berlomba untuk mengerjakan apa yang disenangi itu. Itulah pintu surganya. Nah, saat Ramadan, semua pintu surga itu dibuka, Pak.
Makanya kita senang kerjakan, sholatnya meningkat, sedekah meningkat, ngaji Quran meningkat. Saat yang bersamaan pintu neraka ditutup. Ada berapa pintu neraka? Ada berapa? Kalau pintu surga berapa tadi? 8. Hadisnya jelas, sahih dalilnya. Pintu neraka berapa? Bukan. Pilih. 6 atau 8? Yang 6 angkat tangan. Bukan 6, bukan 8, 7. Dalilnya apa? Dalilnya Quran surah Al-Hijr, surah ke-15. Ayat ke-44. Surah ke-15 Al-Hijr ayat ke-44. Neraka ada 7 pintu. Dan dalam setiap pintunya nanti ada 19 malaikat yang menjaga. Alaiha tis'ata asyar. 7 pintu ini khusus Ramadan ditutup. Dan hati-hati, nama neraka itu ada 2 nanti. Neraka yang membakar, ini mungkin jadi baru informasinya bagi sementara orang. Neraka yang membakar dan neraka yang membekukan. Jadi ada 2 sifat. Saya ulang ya, neraka yang membakar dan neraka yang membekukan. Yang membakar disebut dengan Jahannam, yang membekukan disebut dengan Zamharir namanya. Zamharir. Jadi kalau ada orang masuk neraka, itu cuma 2 pilihannya, dibekukan atau dibakar. Jelas ya? Makanya kita dikasih pendahuluan, ada musim panas, musim dingin. Supaya merasakan, nih orang musim dingin nih pakai lapisan-lapisan baju. Musim panas cari pendingin. Kamu sekarang cari pendingin, kata Allah, di neraka nggak ada AC. Kamu sekarang pakai berlapis-lapis, di neraka beku. Jahannam itu nama apinya. Jadi nar yang membakar itu nama apinya Jahannam. Jahannam itu nama apinya untuk membedakan dengan api yang ada di dunia dan api yang bahan bakarnya jin dan setan saat diciptakan. Setan itu dicipta dari api. Ya, setan kan asalnya dari iblis, iblis dari jin. Setan Al-Baqarah ayat 36. Dari iblis Al-Baqarah 34. Iblis dari jin, Quran surah Al-Kahf ayat 50. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Jin dari api yang menyambar-nyambar, Quran surah 15 ayat 27. Wal janna khalaqnahu min naris samum. Karena narnya narus samum, maka apinya mesti beda. Karena itulah nanti nerakanya yang membakar disebut dengan Jahannam. Pintunya 7, namanya banyak. Ada sa'ir, ada lava, ada neraka hutamah. 7 pintu, besarnya disebut dengan Jahannam. Khusus Ramadan tutup. Ramadan tutup. Wasulsilati syayatin. Setan itu dibelenggu, diikat rapat. Bagi orang yang mau puasa benar. Awas hati-hati. Bagi orang yang mau puasa benar, karena itu kalimatnya asyamu junnatun. Kalau benar puasanya, metafornya amalan dia bisa mengikat setan. Tapi kalau puasanya nggak benar, tetap digoda juga. Makanya jangan heran, walaupun Ramadan tetap kotak infak ada yang hilang. Sendal ada yang hilang. Karena puasanya bukan siam, puasanya saum. Sedangkan diksi Nabi yang mengatakan asyamu junnatun. Puasanya yang harus benar. Nanti kita belajar fikih setelah itu. Saya ingin pendahuluan dulu ya. Setelah itu apa yang kata Nabi katakan? Ini masih mukadimah ya kita ya. Ini luar biasa nih. Ya. Jadi keutamaan Ramadan itu dahsyatnya dengan puasa biasa. Kata Nabi, kalau orang benar puasanya, bebas dia dari setan. Bukan nggak digoda, Allah kasih benteng sehingga setan nggak tembus kepada dia. Itu satu. Itu keutamaan Ramadan. 2, teruskan dulu langsung ke ujung hadisnya saja ya. Kalau yang tadi nanti latihannya falayarafuf falayajal itu latihan. Yang kedua, Allah langsung yang mengatakan dalam hadis qudsinya. Asyamu li wa ana ajzi bihi. Khusus Ramadan, kalau ditunaikan dengan benar, maka semua yang puasa itu aku langsung yang memberikan takaran pahalanya. Sekarang kita hitung-hitungan dikit ya. Bapak Ibu kan senang hitung. Tadi bangun aja kan dihitung kan. Ya, dapatnya sekian, kurangnya sekian, ya usahanya sekian. Sekarang kita ngitung pahala nih. Ada rumus hitung pahala dalam Al-Quran. Ya, saya tanya sebentar. Kalau 1 kita kerjakan ibadah, pahalanya berapa? 10. Dalil. Apa dalilnya? Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa baik bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang melakukan satu perbuatan hasanah. Hasanah itu perbuatan baik yang bernilai pahala. Itu hasanah namanya. Pahalanya disebut ajrun namanya. Lahum ajrun ghairu mamnun. Jadi perbuatan baik yang bernilai pahala disebut apa?
hasanah. Ya, eksekusinya, implementasinya disebut amal soleh. Pahalanya, hitungannya disebut ajrun namanya. Jamaknya disebut dengan ujur. Di setiap poinnya disebut dengan ajrun namanya. Nah, orang yang mengerjakan perbuatan baik berpotensi punya nilai pahala, itu setiap perbuatan baiknya 10 kebaikan. Contoh kita sholat nih, sehari berapa waktu? 5. Berapa rakaat? 17. Al-Fatihahnya 18 atau 19 kali? 17 kali ya. Kalau 18 kali berarti subuhnya 3 rakaat.